Halo guys, balik lagi bersama gua di Pratama di IBL Talk. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin ini kan udah tadi gua udah sounding ke IBL fans juga, Hmm. kita bakal ngobrolin tentang pemain-pemain IBL yang akan berlaga di PON. Halo Kak Dodo, halo Kak Adi. Malam, Wit. Malam. Lu udah sekian banyak nih Wit dengan prestasi lu yang oke nih gitu. Lu main di PON lagi nih yakin? Main, cuman kan bukan yang 5 lawan 5 Kak. Punya Eh, kesempatan lagi main PON. Jadi ya diambil aja lah. Kalau kita tahu PON itu kan sebenarnya kalau untuk anak-anak yang belum masuk IBL, ya kan, itu jadi ajang untuk wadahnya mereka untuk nunjukin nih ke tim scout para klub gitu ya, atau misal klub ataupun kampus gitu yang biar bisa merekrut mereka. Entah nanti bisa jadi masuk klub atau dapat beasiswa di sekolah kampus gitu. Nah, kenapa masih mau main di PON? Kalau aku sendiri sih lebih ke pride daerah aja ya. Jadi kayak ingin memberikan sesuatu lah untuk daerah gitu kan. Daerah yang bawa aku bisa bisa sampai sekarang gitu, yaitu Jawa Timur kan. Ya, apalagi waktu 2016 yang 5 lawan 5 tadi udah Kak Adi sama Kak Lulu bahas yang Jatim kalah sama Jawa Barat, yang Jani Sal dapat 2 emas. Ya itu kan maksudnya sayang gitu. Aku pingin banget iya. bisa ngerasain emas lah, at least di Iya. PON gitu. Jadi saya punya kesempatan kedua ibaratnya, walaupun di apa ya, 3x3 ya, bukan 5 lawan 5. Ya, Hmm, semoga bisa bisa mendapatkan yang terbaik lah, emas gitu. iya, Jadi iya. kalau aku sendiri sih untuk sekarang ya karena aku udah terjun di IBL segala macam, lebih ke pride-nya aja sih, lebih ke pride buat daerah gitu. Oke. Hmm. Tapi kalau di 3x3 tuh apa namanya kan pasti ya dengan rules yang berbeda segala macam. Nah, lu kan sekarang main 5 lawan 5 nih. Lu kesulitannya sih untuk Hmm. adaptasi itu di 3x3 Wit. Kalau untuk adaptasi sih sebenarnya ya kalau dibilang sulit nggak terlalu sulit ya soalnya kan aku juga sering lah, lumayan sering untuk main 3x3 gitu kan. Cuman Hmm. mungkin lebih ke teman-temannya sih. Ini jujur bener-bener aku belum pernah main sama teman-teman gue, udah lama gitu nggak pernah main sama mereka. Terus baru bisa ketemu dan kumpul bareng itu ya 1 bulan terakhir ini. Nah, Karena kita sama-sama sibuk gitu. Gimana Wit? Ya lu sejauh ini main di 3x3 nih, lu latihan 3x3 segala macam. Lu target lu dari Nah, pelatih apa sih Wit, di PON kali ini gitu? kalau dari pelatih Jawa Timur sendiri sih, sebenarnya kita ini untuk 3x3 Jawa Timur bukan cabang olahraga unggulan. Iya, benar. Jadi benar-benar yang under pressure gitu lah, kayak nggak ada pressure sama sekali lah kita itu kayak nggak diunggulkan itu, nggak ditargetkan untuk emas atau medali seperti itu. Cuman kalau saya pribadi ya saya tadi itu kayak saya pingin ngerasain emas gitu. Kalau perak kan pernah 5 lawan 5. Iya. Ah. Cuman kalau emas kan belum pernah gitu. Walaupun ya beda seleksi sama 5 lawan 5. At least ada lah emas pon, aku pernah emas pon. kalau kalau timnya sendiri siapa aja, Wit? Coba bisa di-share tim lo. Pemainnya benar-benar belum pernah main di liga profesional sih. Kayak mungkin beberapa tahu ya, kayak Felix Chandra dulu pernah main di CLS. Hmm? Cuman yang nggak sempat main naik ke liga profesional. Hmm. Liga mahasiswa aja. Terus ada Padre, pemain UNER liga mahasiswa. Hmm. Sama ada Naja, pemain UNER juga liga mahasiswa. Nah, lo memposisikan di tim jadi sebagai apa nih? Mentornya sebagai gimana? Seberapa jauh lo ke mereka? Kalau aku sendiri sih ke mereka lebih apa ya? Kalau aku nggak suka ya kayak apa ya? Aku merasa mereka sama aku equal aja gitu. Kak. Emang kita bisa jalan bareng-bareng, ya kenapa enggak gitu. Mungkin karena emang aku lebih banyak pengalaman segala macam, ya mungkin aku lebih ke share aja yang aku tahu gitu. Cuman kan kalau masalah track sebenarnya kan nggak bisa dibilang itu tim jago, kita jago atau gimana kan. Kalau track itu menurutku semua punya kesempatan menang gitu. Kali ini berbeda, lu 3x3 terus teman-teman lu nih belum ada yang naik pro gitu segala macam. Harapan lu nih buat pemain-pemain ini gimana sih Wit, di PON sekarang nih Wit? Ya kalau buat teman-temanku sendiri, aku malah lebih apa ya enak gitu, nggak ada beban gitu. Jadi kita kita Ya, ya kayak benar tuh. nothing tulus aja gitu kan. Kita nggak ada yang kasih kita pressure segala macam. Kita Hmm. juga dari Jatim sendiri, kita bukan cabang olahraga unggulan segala macam. Ya kita bisa apa ya nothing tulus aja. Kita mau main, mau menang, udah gitu aja.
menurut lu lawan terberat lu Iya. daerah mana? Untuk sekarang, karena kita kemarin kan juga sempat ketemu di Prapon ya. Kalau tradisi kan kita ada Prapon semua daerah gitu. Kayak cuma diambil berapa gitu kemarin. Jadi kita ketemu semua. Menurutku yang paling berat sih Sulsel ya, Sulsel. Sulsel di sana soalnya ada pemain yang sering main Tracery, ada Eric Gosal, Oke. terus ada David Nuban juga, Papen, terus ada shooternya Ubaya, saya lupa namanya siapa. Pokoknya mereka, menurut saya timnya mereka itu yang paling ngerti juga cara main Tracery lah. Kan Gitu lu ya? udah main segala macam nih di level-level atas gitu, tiba-tiba main di PON. Lu perasaan lu tuh gimana sih, Wit? Ininya, Wit? Bisa diceritain nggak, Wit? Malah seneng aja gitu karena bisa punya kesempatan main dengan yang seumuran lagi gitu, punya kesempatan lagi karena kan nggak banyak kan yang bisa main PON kayak 2 kali segala macam itu. Untuk sendiri kayak mau tes aja kemampuanku itu seperti apa sih sekarang gitu dibandingkan dengan anak-anak yang seumuranku sekarang gitu. Kalau untuk beban tersendiri sih aku malah nggak ada beban ya. Karena ya udahlah namanya main basket ada menang ada kalah ya, tapi aku pengen menang. Kalau Erga persiapan so far gimana, Erga? Udah lumayan bagus sih. Kita juga udah scrimmage juga. Apa namanya, tinggal nanti rencana mau ke Bandung lagi atau ke Jakarta mungkin cari lawan tanding lagi. Erga, kamu kan sudah main di IBL ya kan? Kalau sebagian pemain itu main di PON itu untuk wadahnya biar dilihat sama scout sama klub-klub. Nah, kalau kamu kenapa kamu masih main PON? Apa motivasi kamu? Buat bangga daerah sih. Kita buat nama Babel tuh mungkin lebih bisa dilihat orang lain, orang lagi kan. Mungkin Erga udah kelihatan, tapi teman-teman Erga mungkin yang lainnya mungkin masih bisa dilihat orang. Seenggaknya kita juga membantu mereka dan mereka juga membantu Erga. Dari beberapa pemain di Bubble, lu doang yang naik IBL? Enggak, udah ada 6 pemain. Ada Alex, ada Azi, ada Brian, ada Febri, sama Rian Jaya 1. Lumayan kuat berarti ya, dengan 6 orang pemain IBL, terus main di PON gitu, terus dengan lu kira-kira nih, tim yang paling lu bakal, berat nih lawannya gitu. Siapa R? Kayaknya rata-rata berat deh, kayaknya karena kita kalah di size tapi menang mungkin di power sama speed ya. Tapi lebih takutnya ke kayak DKI, Jateng, sama Papua gitu. Karena itu mereka punya size big-nya bener-bener gede. Tanya di situ. Kalau di daerah luar mungkin di guard-nya mungkin kita masih bisa antisipasi. Tapi untuk daerah dalamnya itu mungkin agak susah. Kita belajar mismatch-nya sih. Kayak mismatch situation-nya biar bisa ngadepin situasinya nanti. Kalau PON ini juga ajang gengsi antar angkatan nih, ya kan? Walaupun mungkin 3x3 ini angkatan lu juga masuk ya gitu kan, Wit? Ya, walaupun kan kalau berarti angkatan lu nih ya kan gitu. Nah, kalau menurut kalian bener nggak itu? Mungkin kalau dibilang gengsi ya. Apalagi kan misalnya angkatan, apalagi nanti mungkin kita ada jadi satu tim di mana nanti pergi ngobrol deket kan itu gak enak juga. Bener sih. Ya, seenggaknya kita bisa gimana bersaing lah, biar gak terlalu diecengin banget lah. Ya kalau aku sih setuju ya. Aku soalnya udah merasakan itu kan 2016 gitu. Terus tiba-tiba satu tim kayak bareng si Lutfi, bareng si Jan gitu kan. Kalau udah ngomongin PON, anjir perak dia emas itu aku kan jadi sial. Nginget-nginget lagi gitu kan, nginget-nginget kejadiannya sayang gitu. Cuman ya namanya ini ya persaingan itu kan itu yang membuat seru lah sebenarnya olahraga basket. Pertandingan PON nanti adalah salah satu kejuaraan yang bakal bisa kita buat pelatih timnas tuh ngeliat kita gitu di PON kali itu. Nah, kalian berdua setuju nggak sih? Dan harapan kalian tuh gimana nih abis PON ini tuh gimana? Ya kalau aku setuju ya. Soalnya kan kayak kita kan bertandingnya kalau di PON itu seangkatannya kita gitu kan. Pasti kan kita ingin jadi yang terbaik di angkatan kita gitu. Kita pengen nunjukin kalau ya kita yang paling baik lah di angkatan kita. Gitu. Apalagi kalau bisa sampai membuat daerah kita emas gitu kan, itu pasti lebih baik loh. Terus kalau ke depannya ya diharapkan ya bisa karirnya semoga bisa lebih baik lagi setelah memberikan yang terbaik di ajang PON ini. Soalnya kan PON ini menurut saya kayak batu loncatan para atlet lah, yang apalagi kalau misalnya di liga dia belum punya kesempatan lebih, terus dia punya kesempatan untuk main di PON, ya itu salah satu batu loncatan mereka untuk bisa compete dengan yang lain gitu.
Kalau Erga ya mungkin ada beberapa pelatih yang scouting mungkin buat kita, tapi lebih kayaknya mungkin mereka carinya juga dari ABL ya, mungkin dari ABL itu dari statisnya, mungkin di ponnya juga jadi bisa jadi batu loncatan kita. Tapi di sini mungkin aku ambil kepercayaan diri lagi di pon ini untuk ya di ABL-nya mungkin dapat lebih PD-nya lebih wow lagi gitu, dia lebih enjoy lagi nanti. Oke. Nah, kalau gua ngelihat kan persiapan ini juga apalagi dengan kondisi ini Kak Dodo ya, pasti unik juga dong Kak Dodo ya. Maksudnya dengan persiapan pasti lebih pendek pastinya, dan juga pasti lebih sulit karena kita harus mengikuti protokol kesehatan segala macam. Nah, kesulitan apa sih yang ada di persiapan PON kali ini? Kalau tim Jatim Track sih kendalanya lebih ke ini ya, ke apa, sparring ya. Kayak susah banget ngajak sparring gitu, apalagi di Surabaya kan susah lah, kayak nyari tim IBL juga cuman Pasifik gitu kan segala macam. Kayak itu juga nyari jadwalnya susah banget, apalagi kita punya protokol kesehatan lumayan ketat gitu ya untuk Jawa Timur. Kayak harus apalah, pokoknya susah banget. Kayak ini aja kita kayaknya baru sparring itu baru 2 kali ya selama persiapan ini. Mungkin lebih ke sana aja sih ya kalau Trax Jatim ya. Lebih ke sparringnya sih Kak, kan karena beberapa kita setiap pergi itu kan harus swab, harus antigen, harus izin ke orang-orang dulu, izin yang punya tempat. Nah kadang tuh kita nggak dapat di situ, kadang dapat beberapa kali. Untuk persiapan latihannya sih masih oke aja, tapi untuk sparringnya itu yang lebih sulit. Kendalanya di situ sih paling itu. Kalau boleh tahu sebelumnya udah sparring dengan siapa aja sampai udah dari start ngumpul dari tanggal berapa, ada? Oh kita udah maling-maling udah lama Kak. Waktu kita udah datang sini tuh udah ada rencana buat PON gitu. Tapi untuk sparring di itu baru sama Jawa Tengah sama Papua. Nah, kebetulan Papua tuh lagi TC di Jogja. Nah, baru sparring sama 2 itu aja. Sisanya kita main-main sama anak-anak SW juga. Persiapannya itu bener-bener kumpul berempat ya, berempat tuh baru sekarang ya, baru bulan-bulan ini. Sebenarnya mereka bertiga mah TC udah jauh-jauh hari. Cuman kan kayak aku masih liga kemarin kan, terus masih TC timnas juga kemarin sempat. Terus kemarin sempat aku sebenarnya udah waktunya pulang, aku kena COVID segala macam kan. Jadi ya baru benar-benar itu sekarang kumpul berempat itu, latihan komplit berempat itu baru sekarang. Kalian kan berarti udah masuk tim PON. Widi udah 2 kali lagi sama ini kan, waktu 55, habis itu kan 3x3. Nah, buat teman-teman yang mungkin nih pengen masuk PON, kalian harus apa nih? Berikan tips kalian atau wejangan kalian apa? Dan mungkin kalian bisa ngasih tahu juga seberapa pentingnya PON ini gitu. Kalau aku sendiri sih kayaknya untuk bisa kepantau sampai bisa masuk ke tim PON itu harus kayak sering pastinya ikut klub terus sering bela kayak Platda, terus kayak apa ya kalau sekolah itu apa ya namanya kejurnas, terus kalau yang sekolah itu Popnas kayak segala Popwil, Popda segala macam itu menurutku paling penting, soalnya kayak ya di sana ya dipantau untuk daerah itu kan, untuk ke Jawa Timur dan PON ini ya dari sana-sana biasanya gitu. Terus pentingnya sebuah PON kalau emang kalian mau berkarir di olahraga itu menurutku itu benar-benar ini sih kayak ajang untuk kita lebih bisa menunjukkan skill kita gitu, karena lawan kita tuh benar-benar seumuran gitu. Jadi untuk ke jenjang profesional itu kan lebih susah kan. Nah, untuk bisa kita bersaing ke liga sana ya kita harus bisa menjadi terbaik dulu di kalau dari Erga sih dulu tuh Erga sering bela bubble ya, mau bawa dari sekolah, dari Popda, O2SN, Jurnas, Popwil dulu. Tapi waktu itu sempat Popnas udah keburu lulus, jadi nah dari situlah mungkin kita ini baru dapat sponsor kalau di bubble gitu. Kita prestasi di sana yang nggak bagus-bagus, juara 3, juara 2, baru ada yang mau sponsorin. Oke Kak Dodo, aduh gila, kita ngobrol sama 2 pemain yang bakal berlaga di PON nih Kak Dodo. Harapannya sih PON yang ini akan sukses dan kedepannya juga antusias teman-teman semua, adik-adik basket semuanya makin seru. Jadi PON yang kedepannya juga bakal seru terus gitu. Saya Adi Pratama dan saya Dodo Sitepu pamit, undur diri. Dan jangan lupa terus nonton di IBL Talk, obrolannya para juara. Bye.